Semua, saya sangat bersuka cita sekali sebab hari ini kita ada di tempat ini, kita boleh lagi berkumpul beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau pakai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia telah berikan, anaknya, Yesus, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia berikan anaknya, Yesus. Ini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berikan bagi kita. Syukur, katakan syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia telah berikan anaknya, Yesus, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia berikan anaknya, Yesus. Ini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena semua bagi kita. Ini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena semua berbuat bagi kita. Syukur, katakan give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One, to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ.
syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Kami sangat bersuka cita, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih ya Tuhan. Karena Engkau yang kaya rela jadi miskin untuk kami yang miskin, agar kami menjadi kaya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang luar biasa yang sudah memelihara kami sampai hari ini, di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang begitu mencekam. Tapi kalau kami boleh ada sampai hari ini semua oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Engkau. Kami mau beribadah, memuji, muliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan Engkau hadir dan bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai kapannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada sukacita saudara? Amin. Ada semangat? Amin. Ada kesukaan? Amin. Haleluya. Kita mau bernyanyi bersukacita di dalam Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Kita mau bersukacita. Haleluya. Selamanya,
Berkat Tuhan sempurna, amin. Tidak hanya sekedar memberi makan, tapi memberi kesehatan, memberi perlindungan, memberi damai sejahtera. Sempurna berkat Tuhan buat saya dan saudara. Mari kita mau nyanyikan pujian lagi. Girang-girang lebih daripada pemenang. Haleluya. Menghadapi situasi yang sulit ini, tapi kita punya Allah yang membuat kita lebih daripada pemenang, menghasilkan pemenang, pemenang di dalam kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan, bisa dikalahkan oleh kuasanya dan jalan hidup kita. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, ya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan, bisa dikalahkan oleh kuasanya dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibaratkan janjinya, sampai puji Tuhannya, janji Kristus. Haleluya. Haleluya.
siang hari ini ya Tuhan. Sehingga kami telah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya hadirat Allah terus bekerja dalam setiap kehidupan kami di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, urapi kami semua, urapi firman-Mu ya Tuhan, dan juga Engkau urapi hamba-Mu, sehingga kami sama-sama tinggal dalam urapan Tuhan, dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau siapkan tanah hati kami untuk ditabur oleh benih kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan sehingga kembali kita beribadah bersama-sama di sesi yang kedua ini. Ya, mari kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan di ibadah yang kedua ini, ya, sama dengan di ibadah pertama, supaya berkatnya sama, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-49. Kejadian pasal 49. Kita akan sama-sama membaca ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal 49 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari atas di langit, dan dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah rangkaian berkat yang sedang diberikan oleh Yakub kepada 12 anak-anaknya. Dan ayat yang kita baca pada saat siang hari ini adalah ayat di mana ungkapan berkat atau doa berkat dari Yakub yang diuntukkan kepada Yusuf. Yusuf, dan sama-sama tahu bahwa Yusuf adalah anak yang istimewa lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam doa Yakub kepada Yusuf, terutama dalam ayat ini, maka kita akan temukan di sana ya, Yakub menyatakan Allah yang disembah oleh Abraham neneknya, dan juga yang disembah oleh Yakub, dan kemudian Yakub ingin agar supaya anak-anaknya benar-benar memeliharanya. Sehingga dia sebutkan dalam doa ini adalah Allah ayahmu, ya, atau Allah Yakub. Di sana berbicara kepada Yusuf, Allah Yakub, ya, yang akan menolong engkau, dia katakan di sini, dan Allah yang maha kuasa akan memberkati engkau dari atas dari langit, memberkati engkau dari bawah dari samudra raya, dan juga memberkati, dikatakan bahwa memberkati buah dada dan kandungan. Nanti kita akan temukan sebentar pengertiannya. Nah, Allah yang maha kuasa dalam ayat ini adalah El Shaddai. Sekali lagi, ketika Yakub memberkati Yusuf, maka Yakub sedang memperkenalkan Allah El Shaddai kepada Yusuf, kepada anak-anaknya. Ketika Yakub berkata bahwa Allah yang maha kuasa akan memberkati engkau, berarti Yakub sedang berkata bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang diceritakan dalam kisah dalam Kejadian pasal 1 tentang penciptaan,
tentang kemahakuasaan Tuhan dalam menjadikan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada, Allah itulah yang akan memberkati engkau. Nah, sebab itu kata El Shaddai itu ya kita temukan dalam pengertian yang terbagi, yaitu yang pertama adalah kata El itu ya adalah Elohim, dan kemudian kata Shaddai itu artinya Maha Kuasa, berarti Allah Maha Kuasa. Ya. Nah, Allah yang Maha Kuasa ini bukan hanya kepada Yakub. Ya, dari mana Yakub tahu bahwa itu Allah El Shaddai? Kita akan temukan jawabannya di dalam Kejadian pasal 17 ayatnya yang pertama. Kejadian 17 ayat pertama, dia berkata begini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ketika Abraham berumur 99 tahun, kita sama-sama tahu bahwa di umur itulah janji Tuhan kepada Abraham bahwa tahun depan engkau akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, ketika Tuhan berbicara seperti itu, ya kalau terbaca dalam ceritanya, Sarahnya ketawa. Kenapa? Masa sih nenek-nenek saya seperti ini sudah 74 tahun, ya bisa hamil, kemudian bisa melahirkan. Karena ketika Ishak lahir, Sarah berumur 75 tahun, dan Abraham 100 tahun. Nah, Tuhan berbicara kepada Abraham memperkenalkan Allah El Shaddai di umur 99 tahun. Dia katakan, Akulah Allah yang Maha Kuasa, ya, dan hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Supaya apa? Supaya kita menikmati berkatnya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Sebab terkadang yang menghalangi berkat Tuhan kepada kita bukan karena Tuhan tidak sanggup untuk menjangkau kita dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dalam usaha apapun yang kita kerjakan. Tapi seringkali yang menghalangi berkat Tuhan datang kepada kita adalah diri kita sendiri. Seringkali kitalah yang menghalangi ya berkat Tuhan. Makanya ada ayat yang berkata Allah sedang menanti waktunya, saatnya yang baik untuk memberkati. Kenapa ada kalimat yang berkata Tuhan sedang menunggu? Tuhan mau kita siap menerima berkat itu sendiri. Makanya katakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, agar supaya benar-benar Allah El Shaddai itu dinyatakan dalam kehidupannya. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya ada kurang lebih 12 kali disebut tentang Allah yang Maha Kuasa, ya, tentang Allah El Shaddai. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, ya, yang kita sedang pelajari pada saat siang hari ini, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ternyata Allah yang sama, yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, juga adalah Allah yang penuh dengan kasih dan sayang, ya. Allah yang penuh dengan kasih dan sayang. Sebab kita akan melihat Bapak Ibu, ya, sebab kata Shaddai, ya, kata Shaddai itu dalam bahasa Ibraninya mempunyai pengertian, ya, dada atau buah dada. Itu yang disebutkan di dalam berkatnya Yakub. Engkau akan diberkati dari atas langit, dari samudra, dan dari buah dada dan kandungan. Kita mungkin berkata, apa hubungannya Allah El Shaddai dengan buah dada, ya, dan kandungan? Ya. Apa Tuhan mesti ngurus sampai segitunya? Enggak. Ini pengertiannya sangat luar biasa kalau kita belajar Bapak Ibu, ya. Artinya bahwa Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa,
yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, menyatakan penyertaannya, menyatakan pertolongannya kepada kita, seperti seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu, Shaddai itu artinya buah dada, artinya apa? Allah menyatakan, ini saya yang maha kuasa, bisa berperan menjadi seperti seorang ibu dalam menyusui anaknya. Saya katakan tadi pagi ya, di ibadah pertama saya katakan begini, ada nggak ibu ketika anaknya nangis mau nyusu, dia katakan, entar besok aja ya, mama lagi repot, padahal anaknya udah nangis-nangis ya. Apalagi masih bayi ya, baru beberapa bulan. Biasanya seorang ibu ya, ketika punya anak kecil, ngoek sedikit aja, ngoek, wah dijaga benar-benar. Apalagi nangis terus, disuruh dia nangis terus karena kita tahu dia pengen susu, dia katakan, oh nanti besok aja. Ya, ini siang begini, kita katakan, udah besok pagi aja. Nah, ada nggak ibu seperti itu? Sesusah-susahnya kita akan berusaha memberi yang terbaik buat anak. Ya. Bahkan ada orang tua katakan, kalau bayi jangan dikasih susu kotak dulu, usahakan ASI. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dari ASI itu mengalir kasih sayang. Menyatunya anak dengan ibunya ya justru ketika dia sedang menyusui. Makanya Allah tampil sebagai Allah El Shaddai, menggambarkan tentang kelembutan Allah dalam memelihara kehidupan kita anak-anak Tuhan, dalam memelihara kehidupan kita dalam keadaan apapun. Allah yang kita kenal begitu hebat, begitu dahsyat, ternyata bisa berperan seperti seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, yang sedang melimpahkan kasih sayangnya dalam pemeliharaannya. Dia tidak mau kalau kita terjadi apa-apa, dia nggak mau kalau kita kekurangan minum dan sebagainya. Dia berusaha mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Seperti seorang ibu masih hamil, udah beli baju ya. Ketika ponakan saya mau melahirkan Bapak Ibu ya, istri katakan ya, istri saya sudah mulai buka ya, oh mau beli ini, padahal baru lagi mulus-mulus. Ketika udah lahir saya tanya, kamu udah beli baju belum? Udah, tapi masih sedikit. Nah, orang yang berduit kalau punya uang yang banyak, dia udah siapin tempat tidurnya. Dan kamu udah beli kasurnya? Oh udah. Ya bayangkan belum lahir udah dibeliin kasur. Supaya apa, kalau lahir tidur di kasur. Kalau lahir ada bajunya, ada apa? Buat lap ecesnya, bayangkan sampai lap ecesnya disiapin. Ya, itu manusia. Ya, apalagi Tuhan, Bapak. Kita aja manusia ingin memberi yang terbaik. Ya topinya ada, sarung tangannya ada. Kenapa? Supaya jangan sampai dia garuk mukanya karena kukunya tajam kalau bayi. Ya, dijaga begitu rupa. Ya. Kalau makan supaya nggak belaran, ada spesialnya, ada tempat makannya, sendoknya beda dari orang tua. Semua disiapkan supaya apa? Supaya anak kita nyaman, supaya dia bisa menikmati dengan baik. Nah, Allah kita sama, Bapak Ibu. Allah El Shaddai sama. Dia memperhatikan begitu detail kehidupan kita. Bahkan yang kita tidak bisa perhatikan, Tuhan perhatikan hidup kita. Ya. Nah, sebab itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya, tetapi juga begitu lembut memperhatikan dan menjaga kehidupan kita dimanapun kita berada. Nah, kalau kita sadar bahwa kita punya Allah yang begitu dahsyat, maka kita akan melihat apa yang harus kita lakukan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Saya ingin Bapak Ibu buat baca supaya kalau kita baca dengan suara yang agak keras, telinga kita dengar. Dan kemudian firman Allah katakan bahwa
dari pendengaranlah maka muncul iman kita kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang Allah El Shaddai yang memelihara kamu. Jadi setelah kita tahu kita punya Allah yang begitu hebat, maka Petrus katakan, serahkan apa yang engkau khawatirkan, apa yang engkau takuti, serahkan kepada Tuhan. Nah, kalau diserahkan kepada Tuhan, Dia Allah yang maha kuasa. Tetapi Allah juga yang penuh kasih dan lemah lembut dalam memelihara kehidupan kita. Kemahakuasaan Tuhan sanggup menyelesaikan masalahmu. Kemahakuasaan Tuhan sanggup mengatasi kesulitan hidupmu. Dan di tengah-tengah kemahakuasaan Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, di dalamnya ada pemeliharaan Tuhan. Ya, ada jaminan yang Tuhan ingin berikan kepada kita, sebab Dia katakan bahwa janganlah kamu khawatir, serahkan semua yang membuat engkau takut dan khawatir, maka engkau akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, seperti seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Ya. Saya katakan di awal tadi, seringkali yang menghalangi berkat itu adalah diri kita sendiri. Ya. Karena apa? Karena kita tidak mau serahkan kepada Tuhan. Kita pikir bahwa kita bisa menjalankan sendiri tanpa merepotkan Tuhan. Karena ada anak Tuhan yang luar biasa baiknya pernah berkata seperti ini, masa sih Pak Gembala cuman mau ke pasar dong berdoa, ngerepotin banget Tuhan. Kita kan bisa sendiri. Masa sih cuma mau berbuat begini aja harus berdoa lagi sama Tuhan, minta tolong lagi sama Tuhan. Saya katakan Tuhan itu gak seperti manusia yang resek kalau diminta tolongin. Sekali dua kali mungkin boleh, ya. Tapi Tuhan semakin kita recokin dengan permintaan, dengan permohonan, semakin senang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, oh puji Tuhan, berarti anak ini sangat bergantung sama saya. Itu maunya Tuhan. Tapi kita manusia seringkali, kalau masih bisa berusaha ke kiri, kalau masih bisa berusaha ke kanan, kalau masih bisa maju, kalau masih bisa mundur, nggak akan lihat ke atas. Tapi kalau kiri nggak bisa, kanan nggak bisa, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, baru menoleh ke atas, minta tolong sama Tuhan. Itu kita manusia. Padahal Tuhan nggak mau kita seperti itu. Tuhan mau sebelum engkau mengalami kesulitan, ya, minta tolong sama Tuhan. Daud pernah berkata seperti ini, ya, aku melayangkan, Mazmur 21, aku melayangkan pandangan ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Ayat pertama itu menggambarkan kondisi yang tidak ada jalan keluar sama sekali. Semua serba tertutup. Tetapi kita nggak tahu berapa waktu selang antara ayat 1 dan ayat yang kedua. Kalau kita baca mau langsung aja, tapi itu ada selang waktu Bapak Ibu. Antara ayat 1 dan kemudian sampai ke ayat 2. Karena ketika sampai kepada ayat yang kedua berbeda. Ayat kedua katakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan semesta alam. Daud kembali katakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang maha kuasa. Di saat tidak ada jalan, di saat semuanya tertutup, percayalah, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, siap menolong Bapak Ibu dalam kondisi apapun. Amen. Nah, sebab itu jangan khawatir, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yesus katakan bahwa kekhawatiran tidak akan memperpanjang umur, tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru akan membuat kita semakin terpuruk hidupnya. Tuhan katakan, apa dengan kamu khawatir menyelesaikan masalah? Apa dengan kamu khawatir menambah sahasta umur? Tuhan katakan dalam kitab Matius pasal 6, lihat burung-burung di udara,
tidak bekerja, tidak menabur, tapi diberikan makan oleh Tuhan. Lihat bunga bakung di padang, gak ada orang yang meminta, yang menghiasi. Tapi Tuhan katakan, Salomo dalam kehebat kekayaannya tidak pernah berpakaian seindah bunga di padang yang tumbuh pagi, sorenya. Tuhan katakan, kalau saja burung pipit, kalau saja bunga di padang yang tumbuh pagi, sorenya layu, Tuhan pelihara begitu rupa, apalagi saya dan saudara, apalagi anak-anak Tuhan. Sebab itu mari kita serahkan segala kekhawatiran, karena itu akan menghalangi kita. Itu akan menghalangi kita untuk menikmati berkat Tuhan. Maka dalam Mazmur pasal 55 ayat 22 kita lihat, Mazmur 55 ayatnya yang ke-22, dia katakan begini. Mazmur 55 ayat 22. Kalau di HP 22, kalau di buku 23, karena ada sedikit perbedaan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Daud pengalaman, Bapak Ibu. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, dia berpindah-pindah dari goa yang satu ke goa yang lain. Kemudian datanglah kurang lebih 400 orang untuk datang bergabung dengan Daud. Bapak Ibu tahu orang-orang yang datang bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang yang beruang, tetapi orang-orang yang berutang. Yang datang itu orang-orang yang bermasalah semuanya. Datang kepada orang yang sedang dikejar untuk dibunuh. Bayangkan Daud pikir, Tuhan, mimpi apa saya Tuhan? Datang sih ada 400 orang, tapi ternyata bermasalah semua, dikejar-kejar oleh utang piutang dan sebagainya. Nah, saya dikejar-kejar oleh mertua saya untuk dibunuh. Nah, mereka mau makan apa Tuhan? Ya. Ini 400 orang ini 2 MB lewat, masih kurang. Ya. Makanya Daud berani berkata seperti ini, karena Daud mengalami. Dia katakan bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memeliharamu. Dan dia katakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Di saat kita sudah tidak mampu menghadapinya, maka tangan Tuhan yang berkuasa yang akan menyelesaikan setiap pergumulan kita. Di saat kita sudah tidak punya apa-apa lagi, maka berkat dari Allah yang sedang datang untuk memelihara hidupmu, untuk menjaga, untuk melindungi engkau dimanapun engkau berada. Serahkan yang pertama, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat ya di dalam Mazmur 33, Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Mazmur 33 ayat 18 19, dia berkata begini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Firman Allah katakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Jadi kalaupun kenalan kita, orang tua, sahabat, teman, keluarga, ya mungkin tidak bisa melihat kita, bahkan mungkin acuh tak acuh, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yang penting kita hidup takut akan Tuhan, itu yang kedua. Kalau tadi serahkan kekhawatiran, sekarang hidup takut Tuhan. Kenapa? Karena kita berkata, orang yang takut Tuhan, mata Tuhan terarah ke mereka. Kita bisa berada di kumpulan ribuan orang, tapi dimanapun kita berada, kalau kita takut Tuhan, Tuhan langsung lihat. Oh, ada anak saya di situ. Dia butuh ini, dia butuh itu, dia butuh perlindungan, dia butuh keamanan sebagainya. Ya.
dijaga. Tadi Ibu Siska ulang tahun, dia bersaksi. Ya, Ibu Siska bersaksi dan saya juga melihat dengan mata sendiri. Karena saya dengan Tian gantian. Karena miminya sakit juga COVID, saya gantian ke rumah sakit. Di tenda, Bapak. Ketika datang pertama, kita ke rumah sakit, beberapa rumah sakit penuh. Kemudian akhirnya jalan terakhir ke RSUD. Sampai ke sana. Dokter Bu, kuat, duduk sampai 10 jam, nunggu kalau ada di tenda kosong. Kuat. Saya katakan, Tuhan, saya duduk di, mungkin ada 5 meter dari situ. Saya bilang, Tuhan, kalau duduk di situ, waduh kayaknya gak kuat ya. Karena durasi oksigennya sudah di bawah 80. Bisa bayangkan, jadi sudah 86 kalau nggak salah. Saya bilang, tunggu 10 jam gak ada oksigen. Ya. Sambil dia lagi ngurusin nasib saya, Tuhan, tolong Tuhan. Nggak sampai 2 jam, 1 jam setengah di situ, dipanggil. Bu, ayo masuk. Langsung dibawa. Puji Tuhan. Ada tempatnya satu di tenda. Ibu Siska masuk, lewat yang di sebelahnya di situ. Enggak ke cover oksigen. Belum lama lagi, lewat lagi satu. Ya. Tapi pergumulan belum berhenti. Kenapa? Ibu Siska butuh oksigen. Ya, Ibu Gembala cari, saya juga cari. Tian juga cari, Ibu juga cari. Belum ketemu. Tapi puji Tuhan, ya, berapa jam kemudian dapat oksigen. Orang lain teriak minta oksigen, dapat oksigen. 1 tong yang gede itu, ya. Tabung yang besar. Sampai 2 hari bertahan di situ, tapi oksigennya cukup. Karena sebelum habis ganti lagi. 2 hari kemudian dipindahkan, dipilih 100 orang, dipindahkan ke ruang perawatan. Dan salah satunya yang dipilih adalah Ibu Siska. Di tengah-tengah ada 4 tenda itu ya. 1 tenda itu kalau masalah itu bisa 30-40 orang. Karena jaraknya cuma begini. Bayangkan Bapak Ibu, ada 4 tenda. Ya. Saya katakan, oh puji Tuhan, bisa seperti itu. Saya katakan Allah yang saling memperhatikan. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, Tuhan tahu ada anakku di situ yang akan perlu jaga, perlu dilindungi, perlu ditolong sebagainya. Ya. Di tengah-tengah orang berteriak habis oksigen, puji Tuhan, Ibu Siska dapat oksigen. Ya. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin Bapak Ibu. Suami sama seperti duit nggak bisa dipakai. Banyak orang punya duit, di oksigen nggak ada. Mau nyari nggak ada. Orang berani bayar berapa juta untuk oksigen kecil tapi nggak dapat. Mau cari di mana Bapak Ibu? Di situ saya melihat uang tidak bisa menolong kita sama sekali. Selain daripada Tuhan. Ya. Selain daripada Tuhan. Kita banyak uang untuk beli oksigen, nggak bisa. Ya. Tapi ketika Tuhan bekerja, ya, dari yang mustahil, kemudian Tuhan sanggup kerjakan itu dengan begitu luar biasa. Bukan buat Tuhan, tapi untuk saya dan untuk saudara. Ya. Sebenarnya katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut Tuhan. Untuk apa? Untuk melimpahkan kasih-Nya. Kemudian kata ayat 19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Banyak orang mati karena kehabisan oksigen. Tapi puji Tuhan, kalau kita takut Tuhan, ya Tuhan akan melepaskan kita dari kuasa kematian. Sehingga kita tertolong. Kemudian selanjutnya, Ia memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Sekarang saya katakan ini masa kelaparan. Kenapa? Karena kita bukan berperang dengan COVID aja. Tapi COVID ini efeknya adalah ekonomi. Pekerjaannya terbatas, usahanya terbatas, nggak bisa kemana-mana dengan bebas. Ya, banyak orang berteriak sekarang. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, banyak orang mulai panik dengan keadaan sekarang ini. Bukan cuma berpikir dengan ancaman kesehatannya, tetapi ancaman perut. Nah, di tengah-tengah orang-orang berteriak karena terancam
melepaskan jiwamu daripada kuasa maut, dan ia juga akan memelihara hidupmu dari masa kelaparan. Sehingga kita ingat apa yang Daud bilang, dari muda sampai tua aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta roti. Ya. Kenapa? Ada Allah El Shaddai. Kemahakuasaan Tuhan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Shaddai adalah pemeliharaannya yang lembut dalam semua apa yang kita butuhkan. Kemahakuasaan Tuhan menyelesaikan kesulitan yang tidak bisa kita selesaikan, menyelesaikan masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Itu kemahakuasaan Tuhan. Tetapi Shaddai adalah pemeliharaan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup, supaya kita tidak kekurangan makan di masa-masa yang sulit hari-hari ini. Maka apa yang kita perlu lakukan? Serahkan kekhawatiran, hidup takut Tuhan, dan percayakan sepenuhnya hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Kalau engkau percayakan hidupmu kepada Tuhan, maka saya percaya engkau tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh kecemasan. Saya katakan tadi pagi, kita mungkin masih ingat awal COVID, gimana orang panik semua, diserbu ini, hari-hari Indomaret sampai kosong semua, mau nyari apa udah kosong. Orang berebut untuk membeli makanan, mereka pikir udah mau habis makanan, sampai ada yang bawa mobil berkarung-karung berdus-dus makanan. Tapi apa yang terjadi? Rusak Bapak Ibu. Kenapa? Makan cuma bisa bertahan sampai 2-3 bulan. Covid-nya berapa tahun sekarang? Udah 2 tahun. Kalau dia beli beras 1 kintal, udah banyak ulatnya. Kenapa? Kelamaan. Kalau dia beli makanan-makanan yang punya kadaluarsa cepat, udah kadaluarsa baru nggak sempat dimakan, dibuang. Kenapa? Karena panik. Sehingga banyak orang berkata begini, waduh, mau cari ini nggak ada, mau cari ini nggak. Nah di gelombang kedua ini apa yang bisa dicari? Susu beruang. Ini ada pedagangnya di sini. Kelihatan, tante ada di saya. Sekian, sudah yang penting ada, bisa dibeli. Gitu ya. Daripada nggak ada, nyari Bapak Ibu. Saya nyari, waktu saya jaga ibu, cari ke nomor, nggak ada. Kosong lagi. Kalaupun ada, 20.000. Harganya cuma 8.000 sekian, jadi 20.000, bayangkan. Orang panik. Segitu 20.000 dibeli. Waktu 8.000 sayang, sekarang 20.000 dibeli. Kenapa? Panik, takut, terjangkit. Tapi siang hari ini, kita gak usah takut Bapak Ibu. Kita bukan menggampangkan COVID kan. Kita tidak mau seperti menantang COVID, tidak sama sekali. Tetapi kita letakkan Allah El Shaddai yang paling utama dalam hidupmu. Maka saya percaya kita akan bisa bertahan melewati masa-masa yang sukar ini, dan hidup kita dijamin oleh Tuhan. Kalaupun gak ada orang yang bisa menjamin hidupmu, gak usah takut. Makanya percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, keluargamu, anak-anakmu, dan percayalah bahwa Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, adalah Allah yang sanggup menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada. Dia juga sanggup mengirimkan berkat kepada keluarga kita dari sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Kami sekeluarga banyak sekali mengalami berkat Tuhan dari yang tidak pernah kita duga sama sekali. Bahkan jadi heran sendiri, loh kok bisa ya? Kok bisa si bapak ini, si ibu ini begini ya? Nggak pernah dipikirkan. Tetapi itulah Allah El Shaddai. Di saat membutuhkan sesuatu, ada. Saya ingat ada jemaat yang katakan begini ketika Pak Pendeta Doni mulai di sini. Allah kita itu Allah yang pas-pasan. Awalnya bilang, saya marah, Pendeta kenapa? Kenapa Tuhan bilang pas-pasan? Ketika jelaskan, pas dibutuhkan ada.
Itu hebatnya Allah kita sebenarnya. Hebatnya Tuhan seperti itu. Makanya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak hanya berkuasa, yang sulit dijangkau oleh manusia, tapi Tuhan yang memiliki kuasa, tetapi juga bisa hadir di tengah-tengah kita, bahkan menyertai saya dan saudara. Nah, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat itu, kemudian memberikan jaminan yang luar biasa kepada kita. Ayat terakhir siang hari ini, Matius pasal 6, ayatnya yang ke-34. Nah, kita baca sama-sama ini. Karena terkadang ini yang bikin kita pusing, Bapak Ibu. Matius 6 ayat 34. Sudah dapat semua? Mari kita baca. Yang di rumah juga bisa baca dengan suara kencang supaya tadi kita dengar. Ya. Matius pasal 6 ayat 34. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya katakan tadi pagi, seringkali kita khawatirnya bukan karena hari ini sudah gak ada makan, tapi mikirnya apa? Tuhan, besok mau makan apa Tuhan? Nah, orang khawatirnya bukan hari ini tapi besok. Tapi Allah yang sedang berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Biarin besok, besok nanti besok. Saudara berkata bahwa besok punya kesusahan sendiri. Tuhan gak mau kita stres. Tuhan gak mau kita jadi pusing ikut Tuhan. Tuhan mau bahwa hari ini ya hari ini, ya, besok ya besok. Sebab besok punya berkatnya beda. Berkat hari ini dengan berkat besok berbeda. Pertolongan Tuhan hari ini berbeda dengan besok. Mungkin hari ini Tuhan bisa pakai si A memberkati kita, tapi jangan pernah berpikir bahwa besok dia lagi enggak. Tuhan bisa kasih dari orang yang tidak pernah kita duga-duga, kasih pemeliharaan. Ya, jadi jangan membatasi kuasa Tuhan dengan kemampuan kita untuk berpikir, kira-kira siapa ya yang kira-kira Tuhan gerakan nolong saya, yang ngirimin berkat saya, kok dipikirin. Itu urusan Tuhan. Urusan kita, serahkan kekhawatiran, hidup takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka aku akan melihat Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa akan memelihara hidupmu, akan menjaga engkau dimanapun engkau berada. Di masa-masa sulit seperti ini, mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan, sehingga pemeliharaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan siang hari ini. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Semua kuasanya tidak terbatas oleh apapun, oleh keadaan. Bahkan apa yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah yang sangat tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bisa tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun kemuliaan Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas
Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya seberapa kami yang sudah hadir di siang hari ini, di tempat dan jemaat-jemaat yang mengikuti di rumah mereka masing-masing. Kami percaya kami telah diberkati oleh Tuhan. Kami tidak hidup lagi dalam kekhawatiran, ketakutan untuk hidup kami. Tapi kami percaya ada Allah yang menjamin kehidupan kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala pekerjaan setan, kuasa iblis, niat hati orang jahat yang berusaha mengganggu kami, sakit-sakit penyakit, virus-virus penyakit ya Tuhan, yang berusaha mengganggu kami umat-umat Tuhan. Seberapa kami ada siang hari ini ya Tuhan, kami satukan iman kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau hancurkan demi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga damai sejahtera Allah menyertai kami. Berkati juga bangsa negara kami ya Tuhan. Berkati pemerintah bangsa kami. Berkati perekonomian, perdagangan, perindustrian Tuhan, perikanan, pertanian bagi bangsa kami. Agar supaya bangsa kami boleh melihat perubahan terjadi yang Tuhan kerjakan ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah beribadah memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, perintahkanlah berkat-berkat-Mu ya Tuhan, dari timur, barat, utara, selatan. Datangkanlah di atas kami umat-umat-Mu ya Tuhan, sehingga berkat itu menjadi milik kami umat-umat-Mu. Sebab dengan penuh keyakinan iman kami dapat berkata, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatan kekuatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dan diberkatilah keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sebab itu terimalah berkat, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.